dari dada, dari perut sambil angkat napasnya. Duduk depan sila kayak gini aja teman-teman. Ketika kita lagi mau cowok mau cewek, ini bukan perbandingan ya. Ini sama aja, mau cowok cewek kayak gini aja, dari perut angkat napas juga. Mulaikan diri kita untuk tetap tenang. Angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya berada di rumah teman-teman ya. Sekarang saya nggak explore dulu karena saya mau sharing ke teman-teman cara-cara supaya kita itu tidak takut. Ada 3 cara teman-teman. Ini bukan saya dapat dari orang-orang ya, bukan. Ini dari pribadi saya, dari pengalaman saya, dari pokoknya semuanya yang ada di saya ini dari pengalaman saya sendiri teman-teman. Saya nggak ngambil-ngambil dari orang lain. Nah, jadi gini teman-teman. Sebenarnya kita itu nggak perlu takut sama makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, karena kita berhak takut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa kita berhak takut? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan seisi dunia ini. Seperti itu teman. Oke, sebelum kita mulai ke ke cara-cara supaya kita tidak takut lagi sama makhluk-makhluk astral, dan supaya kita tidak takut lagi sama apapun yang ada di dunia ini, termasuk hantu, termasuk jin dan lain sebagainya, dan supaya kita juga tidak takut untuk keluar malam teman-teman. Nah, sebelumnya kita sholawat dulu ya, seperti biasa ya, supaya apa yang kita lakukan menuai keberkahan, dan apa yang kita lakukan mendapat manfaat-manfaat yang luar biasa, supaya kita bisa saling membantu lah gitu. Ini bukan saya sok bisa ya teman-teman ya, bukan ya, tapi ini kita untuk men-sharing bagaimana pengalaman saya teman-teman. Nah gitu. Nah jadi yang pertama teman-teman ya, yang pertama seperti biasa kita sholawat dulu, supaya apa yang kita lakukan itu selalu aman, damai, tentram, bahagia, tenang, ikhlas, dan semuanya. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Semoga dengan kita bersolawat kita selalu mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke baik, kita langsung mulai saja ke cara-cara supaya kita tidak takut sama hantu atau kunti atau pocong atau jin atau lain sebagainya teman-teman ya. Dan juga pertama jangan lupa kita karena kita sebagai muslim ya, kita harus berdoa dulu teman-teman ya. Misalnya kalau kita keluar nih, jalan keluar ya, jangan lupa berdoa gitu. Doa-doa yang sering saya gunakan teman-teman,
eh, untuk keluar rumah seperti biasa ya, eh, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi teman-teman. Cuman itu aja pakai, cuman pakai itu, ikhlas, jalan, jangan berdua-berdua angannya, atau jangan apa kemarin apa kalau berdua-berdua kan bimbang. iya, jangan bimbang-bimbang angannya, jangan ragu-ragu angannya, hatinya langsung. Kalau udah keluar rumah, kalau mau pergi langsung keluar, jangan nanti bilang aduh nanti kalau ada gini-gini saya takut. Jangan teman-teman, kalau kita sudah keluar, mau kita ketemu atau enggak ya tetap yakin, gas saja gitu. Nah seperti biasa kita pakai doa yang itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau selesai kita berdoa teman-teman, cara yang pertama ini ya, ketika kita sudah keluar, kita itu harus sok cool teman-teman. Misalnya sekarang kita berada di tempat angker nih, pasti bulu kuduk kita ini langsung merinding kan, langsung merinding naik. Misalnya kita melihat sesuatu, atau ada suara-suara, atau ada seperti kita ditiup, sok cool aja, sok cool terus. Ini masih cara yang pertama ya, kita sok cool, jalan, sok cuek, sok apalah gitu. Kalau bagi yang pemula ya, yang masih agak-agak takut gitu, nah jadi kita harus sok cool, jalan aja. Walaupun dia ada, misalnya kita lihat, oh itu ada, udah jangan dilihat lagi teman-teman. Kalau kita masih takut, kalau kita masih agak ragu gitu, jangan dilihat lagi, jalan aja sok cool kalau kita sedang berada di perjalanan. Karena dulu saya juga kayak gitu teman-teman, pas awal-awal saya ngelihat sesuatu, ya udah jalan aja sok cool, padahal saya takut teman-teman, tapi sok cool aja jalan gitu. Nah itu cara yang pertama ya. Dan ini juga masih cara yang pertama kalau kita mau bepergian malam atau mau kemana-mana. Yang pertama kuncinya adalah izin. Izin ke siapa? Izin ke orang tua. Kayak gitu teman-teman, kita harus izin ke orang tua, entah itu bapak, ibu. Karena orang tua itu ya sebagian dari doa orang tua itu mujarab banget teman-teman. Kalau orang tua bilang selamat, kita bakal selamat. Kalau orang tua bilang, kalau kita ngelawan nih kepada orang tua, terus kita disumpahin kayak gitu, hati-hati teman-teman. Makanya jangan sampai kita sakitin hatinya orang tua ya, apalagi hatinya ibu kita sendiri. Nah jadi gitu, itu ya cara yang pertama ya teman-teman, kita harus sok cool gitu, maju aja jalan gitu. Yang kedua, kita masuk ke cara yang kedua ya, kita pegang dada. Ketika kita berada di tempat angker nih, atau kita sedang berada sendirian di rumah, kita di rumah sendirian ya, nggak ada teman siapapun, jadi pasti kita itu merasa takut malam-malam, terus apalagi hujan, waduh makin gemeter kita teman-teman. Bagi yang takut ya, bukan yang nggak takut, saya mau share bagi yang orang-orang yang masih takut sama hal-hal gaib atau apa ya, atau makhluk-makhluk yang sering jahil-jahil gitu. Jadi kita pegang ini dari bawah ya, dari dada, dari perut sambil angkat nafasnya, duduk depan sila kayak gini aja teman-teman. Ketika kita lagi mau cowok mau cewek, ini bukan perbandingan ya, ini sama aja, mau cowok cewek kayak gini aja, dari perut angkat nafas juga. Mulaikan diri kita untuk tetap tenang, angkat napas juga diangkat ya, napas angkat, angkat,
lepas lagi, angkat lagi, lepas lagi, sampai sekian kalinya teman-teman. Nah seperti itu, terus sampai tetap kita tenang. Karena ketenangan itu bisa apa ya, kalau kita sudah tenang kita tidak akan takut lagi teman-teman. Itu yang kedua ya, ketenangan. Tetap tenang. Walaupun kita misalnya di kuburan nih, sendirian malam-malam di kuburan, di tengah-tengah kuburan, ya duduk aja di tengah-tengah kuburan itu begini, tenang. Terus kita pakai cara yang pertama, jalan sokul. Nah itu jadi nyambung dia. Yang pertama kita pakai, yang kedua juga kita pakai. Nah jadi yang ketiga, kita langsung masuk aja ke pengalaman saya yang ketiga ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget pengalaman saya, tapi saya cuman sharingnya ya 3 pengalaman dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, pengalaman yang terakhir atau cara-cara yang terakhir yang saya pakai. Teman-teman bisa, misalnya sekarang udah jam 2 malam nih. Nah seperti ini udah jam 2 malam ya. Teman-teman bisa tes diri sendiri, keluar keliling kampung gitu, ke tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada orang lah gitu, jalan-jalan gitu, ngeronda. Itu cara pengetesan teman-teman yang ketiga. Tapi kalau teman-teman mau tes langsung, bisa juga ke tempat-tempat angker seperti kebun, seperti makam yang sudah dipercaya itu keangkerannya teman-teman. Seperti halnya tiang, insya Allah kalau pengalaman tiang langsung ke makam atau kuburan ya teman-teman ya, langsung jalan ke kuburan, duduk ya gitu, cara yang ampuh banget teman-teman. Tapi kalau nggak mau pakai cara yang langsung ke kuburan atau ke makam, bisa kita pakai jalan-jalan atau keliling-keliling rumah gitu. Nah itu mungkin jam 2. Bagian cewek tidak dianjurkan ya, ini bagian cowok untuk keluar malamnya, untuk ngeronda supaya kita nggak takut lagi gitu. Nah mungkin pengalaman saya teman-teman cuman itu doang dulu ya, masih banyak banget, tapi nanti kita sharing-sharing lagi. Nanti juga kita akan explore lagi ya teman-teman ya, karena banyak banget kalau kita ceritain, mungkin akan lebih banyak lagi dia teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Nanti bisa teman-teman di kolom komentar yang mau request saya sharing-sharing apa lagi, pengalaman saya apa yang lain gitu, bisa teman-teman, nggak apa-apa. Nah jadi itu 3 pengalaman saya. Yang pertama, dari awal saya jalan-jalan dulu, walaupun saya lihat sekali udah sok full jalan aja, padahal saya takut, tapi jalan aja sok cool kayak orang berani gitu. Lama-lama akan terbiasa kita teman-teman, akan terbiasa. Yang kedua, tetap tenang. Yang ketiga, ya jalan-jalan ngeronda, tapi sendiri ya, sendiri. Bisa juga ke makam atau kuburan atau yang dikenal angker gitu teman-teman. Lebih cepatnya ya ke kuburan teman-teman, supaya kita cepat ngerasakan, oh ternyata seperti ini dia hawanya, oh iya ternyata seperti ini dia. Nah seperti itu teman. Oke, mungkin untuk sharing-sharing kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita sharing pengalaman saya lagi, gimana saya bisa sampai yang saat ini teman. Oke. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.